Dugaan penganiayaan warga hingga tewas oleh anggota Pas Pampres, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Jona, bagaimana dengan penanganan hukum terhadap anggota Pas Pampres yang diduga menganiaya warga hingga tewas? Ya Audrey, untuk ketiga anggota TNI saat ini masih berada di Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi status mereka ini adalah sudah ditahan. Nah, terkait dengan tiga anggota tersebut, ini memang betul bahwa untuk Praka RM ini berasal dari Pas Pampres, tapi bukan yang berdinas melekat atau menempel ke Presiden atau Wapres. Tadi dia berada di Batalion Protokol Pengawal Presiden. Jadi seperti PM yang membawa kendaraan. Nah, dua lagi anggota TNI, yang pertama itu berasal dari Satuan Topografi dan yang satu lagi berasal dari Satuan dari Kodam Iskandar Muda yang memang ditempatkan di Jakarta. Jadi memang terkait dengan Laksamana Yudo Margono memiliki atensi langsung terhadap kasus ini dan beliau cukup prihatin dan berharap dihukum berat. Nah, bagaimana untuk hukuman berat? Jadi untuk di Tentara Nasional Indonesia untuk pidana berat seperti penganiayaan apalagi sampai menimbulkan kematian, ini hukuman beratnya bisa dihukum mati. Sedangkan untuk hukuman yang paling ringannya ini adalah di penjara seumur hidup. Tapi yang pasti sudah jelas statement dari Kapus PT ini bahwa tersangka ini tentu saja nanti dipecat dari institusi TNI. Terus kita berharap ada tindak tegas dari Puspom TNI ataupun dari Pomdam Jaya untuk bisa membuka kasus ini secara terang benderang dan juga bisa menunjukkan pada masyarakat terkait dengan bagaimana penegakan kasus ini khususnya terhadap tiga orang yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda Aceh. Audrey? Jona, dari penyelidikan sementara apa yang diketahui sebenarnya apa peran dari anggota Pas Pampres ini? Apakah termasuk ya menganiaya hingga menyebabkan tewas seorang warga? Ya Audrey, memang terkait dengan bagaimana kejadian terjadi, memang infonya cukup simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa si anggota TNI ini meminta uang tebusan sebesar 50 juta dikarenakan memang konon kabarnya korban ini merupakan penjual kosmetik. Namun memang terkait dengan bagaimana fakta sesungguhnya, ini memang masih menunggu statement resmi dari Pomdam Jaya. Tapi memang betul dikatakan bahwa dimintain uang sebesar 50 juta, di mana saja uang ini sebagai ditanda kutip sebagai uang tebusan. Jadi bagaimana kronologi resminya, apakah betul bahwa korban ini merupakan penjual kosmetik ilegal atau tidak seperti yang diberitakan saja, ini masih menunggu statementnya. Pasti adalah ini motifnya adalah uang, tidak ada motif asmara ataupun motif yang lain. Jadi ini hanyalah motif menginginkan uang atau yang dinamakan seperti uang tebusan, kurang lebih begitu. Audrey? Dugaan sementara adalah korban dimintai uang tebusan, salah satunya dari anggota Pas Pampres. Terima kasih laporannya.